Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue pengen sharing untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di bangku SMA dan pengen lanjut ke jenjang perkuliahan gitu ya, nggak langsung kerja. Nah, di sini ada beberapa tips untuk kalian memilih jurusan yang mungkin nanti akan kalian tentukan. Nah, sini gue pengen ngasih beberapa tips untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalian akan menjalannya dengan enak, dengan maksimal, dengan optimal, tanpa penyesalan dan tanggung jawab gitu. Oke, yang pertama, kenapa pilih jurusan itu penting? Karena nanti jurusan kalian itu akan mempengaruhi pekerjaan kalian, karir kalian, dan juga kehidupan sosial kalian. Dan yang gue rasakan, ternyata jurusan kuliah itu juga mempengaruhi pola pikir yang nantinya berdampak kepada kepribadian kita, teman-teman. Jadi, misalnya gue ngambil pas S2 ya, atau S1 dulu, pas S1 gue ngambil hubungan internasional, akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial gue gitu. Kehidupan sosial di mana teman-teman itu mungkin lebih anak-anak yang pengen hubungan internasional jadi anak yang suka ngobrol, terus anak-anak yang kritis karena di hubungan internasional kita dipaksa untuk kritis, untuk curiga terhadap suatu fenomena gitu, untuk mencari alasan di balik fenomena. Nah, itu akan terpicu untuk baca berita juga, baik nasional maupun internasional, untuk perputaran komunikasi atau interaksi sosial yang terjadi di antara kita ya. Banyakin ngomongin kasus-kasus internasional maupun nasional, terus juga mungkin ya bercanda-bercandaan yang ada hubungan dengan internasional gitu. Terus kita lebih melek lega dengan berbagai macam fenomena yang ada di dunia ini. Kita nggak bego-bego amat gitu, karena di hubungan internasional kita mempelajari semua hal, tapi dasar-dasarnya aja gitu. Nah, berpengaruh banget ke kepribadian karena di setiap hal gue akan terpicu untuk kritis gitu, untuk mencari penyebab atau mencari sebab kenapa suatu hal terjadi itu. Jadi gue nggak percaya dari kulit luarnya aja, tapi gue akan mencari alasan di balik itu. Nah, kenapa pilih jurusan itu penting gitu? Mungkin di anak-anak teknik, mungkin sifat karakternya itu lebih eksak, lebih nyari yang pasti gitu, nggak abstrak, yang bukan dalam bentuk pikiran doang, tapi mereka butuh bukti untuk melakukan sesuatu gitu. Itu mungkin di anak-anak teknik, di anak-anak MIPA gitu mungkin itu. Anak-anak sosial mungkin lebih cenderung komunikatif, ekstrovert gitu. Ya kayak misalnya gue introvert juga akhirnya nggak ikutan ekstrovert tapi ikut jadi konsumen gitu dari informasi-informasi yang beredar. Dan sebagai introvert juga akhirnya gue dipaksa untuk lebih banyak berbicara gitu, baik memberikan pendapat atau bertanya gitu. Nah, itu akan sangat berpengaruh banget kalau misalnya kalian introvert, kalian pilih jurusan-jurusan yang memungkinkan nggak ada interaksi yang terlalu banyak. Ya MIPA gitu atau IT gitu yang lebih banyak mikir gitu daripada. Oke, kita akan masuk ke tips pertama, gimana caranya untuk mendapatkan jurusan yang sesuai dengan kita gitu. Yang pertama ya sesuaikan dengan bakat minat teman-teman. Nah, bakat minat teman-teman ini bisa dicari mungkin dibagi jadi dua hal gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus breakdown atau ingat-ingat lagi ketika sekolah teman-teman itu paling suka mata kuliah, mata pelajaran apa gitu. Antara ada misalnya kita bagi menjadi tiga dimensi, bahasa, IPS atau IPA, teman-teman lebih suka di mana. Habis itu misalnya sukanya di IPA, tapi pengen banget penasaran sama hal-hal yang berbau IPS. Misalnya gue sama IPA, tapi pada akhirnya gue masuk ke hubungan internasional gitu, karena gue tertarik ke dunia-dunia berita-berita atau fenomena-fenomena tentang dunia gitu. Nah, itu bisa aja terjadi, tapi sebelum pilih jurusan, pastinya kita harus riset dulu ya. Riset di jurusan nanti akan kita jalani itu mata pelajarannya apa, mata kuliahnya apa aja, terus kita harus tahu apa aja, apa yang perlu kita persiapkan, terus mau di kampus mana gitu, karena satu jurusan di kampus yang beda, itu juga culture-nya beda juga, itu juga menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman gitu. Jadi, yang pertama adalah flashback lagi, reminder lagi apa yang kira-kira teman suka dari mata pelajaran yang selama ini dipelajari di sekolah gitu. Atau ada referensi dari teman-teman yang lain itu, atau referensi dari orang tua yang kira-kira pas lagi dengar, oh ternyata menarik, itu juga bisa ditelusuri apa yang membuat menarik, dan harus cari sedetail mungkin informasinya agar nanti pas kuliah jadi konsisten. Nah, berikutnya untuk cari tahu apa bakat minat kita dengan tes psikologi gitu. Ada tes bakat minat yang biasanya mungkin kalau di sekolah-sekolah ya, di SMA teman-teman mungkin ada yang juga ngasih tes psikologi gitu untuk cari bakat minat, yang nantinya itu ada rekomendasi jurusan atau pekerjaan apa yang kira-kira cocok untuk kita ke depannya gitu, yang cocok dengan kepribadian kita. Nah, itu untuk mencari kira-kira jurusan apa yang cocok berdasarkan bakat dan minat. Bagaimana misalnya teman-teman kayak apa aja bisa lah gue, atau aku kayak nggak punya bakat atau. Nah, cara berikutnya adalah teman-teman cari pekerjaan
yang kira-kira memotivasi teman-teman untuk selalu semangat bangun pagi gitu. Itu bisa macam-macam, bisa mungkin karena passion, karena pekerjaannya teman-teman suka banget mengerjakannya dan semangat gitu. Kayak mungkin misalnya bikin konten, oh, gue senang banget bikin konten, gue pengen kerja di pekerjaan yang pasti ada hubungannya dengan konten gitu. Dan writer lah, bikin konten video lah, atau konten tiktokers, digital marketing dan lain-lain itu bisa teman-teman cari tahu sendiri. Jadi bisa terarah gitu pas kuliah bisa ngambil broadcast dan jangan takut saingannya banyak karena kalau passion, kalau misalnya kita mengerjakan dengan passion itu pasti ada hal yang beda gitu, ada dorongan motivasi yang lebih kuat daripada mengerjakan hal-hal yang nggak kita suka gitu. Menurut gua passion nggak ada salahnya tapi jangan memprioritaskan passion gitu. Tetap menurut gua setuju dengan orang-orang yang bekerja sesuai dengan apa yang dicintai, kerjaannya akan tulus, hasilnya akan maksimal, terus juga semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Mungkin tantangannya akan jenuh ya, atau mungkin kalau misalnya gagal akan frustasi. Tapi kalau misalnya suka mah frustasi kayaknya akan dicoba terus. Permasalahannya kan ini di luar topik ya. Permasalahannya adalah ketika lu susah dapat kerja tapi lu mau ngejar passionnya, akhirnya lu nggak dapat kerja itu baru masalah gitu. Lu harus compromise dengan itu. Nah berikutnya adalah tantangan pekerjaan yang misalnya menghasilkan income yang besar gitu, misalnya IT sekarang kan high demand, low supply itu IT, terus mungkin pengacara sih udah banyak juga ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang misalnya lu cari tahu, wah ini kayaknya bisa gaji gede nih, gitu, misalnya tukang ngelas bawah laut, itu kan gaji gede juga terus teknik-teknik gitu, robotik, AI gitu, itu mungkin lu bisa ambil pekerjaan yang itu terus lu cari tahu dah untuk mendapatkan pekerjaan itu lu harus kuliah di jurusan apa gitu. Itu untuk menentukan lu punya motivasi yang kuat untuk kuliah gitu karena ketika lu dapet ijazah yang dibuktikan dengan nilai-nilai bagus lu, nilai-nilai bagus itu akan membuktikan integritas dan keseriusan lu belajar, itu mungkin akan dilihat perusahaan. Gue percaya banget kok perusahaan itu ngelihat CV lu juga, nggak yang sama sekali enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya lu punya skill, itu akan lebih bagus gitu. Jangan skill nggak ada, CV lu jelek gitu. Karena barrier pertamanya ya CV gitu, lu ngasih perusahaan ke gue misalnya lu ngelamar ke gue, ya pasti gue lihat secara hitam di atas putihnya gitu, data di atas kertasnya dulu gitu sebelum gue ajak lu interview gitu. Walaupun emang akan ada anomali-anomali ya di luar dari yang seharusnya seperti itu gitu. Tapi jurusan kuliah dan keseriusan lo belajar itu juga dilihat oleh perusahaan. Kecuali mungkin lo pengen bikin usaha sendiri, itu akan beda cerita lagi. Oke, berikutnya mungkin lo bisa konsultasi dengan orang tua yang mungkin lo anggap berpikiran terbuka ya, open minded itu. Kalau misalnya kayak orang tua gue yang kerja di satu bidang, itu akan lebih terbatas gitu. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua yang kerjaannya selama bertahun-tahun di satu bidang, dari lulus SMA bahkan, lulus kuliah, udah kerja di situ terus gitu, swasta terus, itu akan sulit untuk melihat peluang karir di bidang lain gitu. Bidang freelance kah, di bidang BUMN kah, sebagai bekerja di sektor BUMN, di sektor pemerintahan, atau di sektor multinational company itu akan beda. Dan kalau misalnya orang tua kita nggak punya referensi tentang itu ya kita nggak bisa dapat informasi yang valid, itu nggak bisa kita jadiin acuan untuk memilih jurusan gitu. Jadi teman-teman harus memperluas relasi atau pertanyaan teman-teman ke orang-orang yang lebih luas wawasannya terkait itu. Jadi teman-teman bisa ngebandingin pro kontra gitu, kelebihan kekurangannya masuk di jurusan ini atau pekerjaan ini gitu. Tapi lebih baik teman-teman udah punya modal dulu, udah punya modal mau ke jurusan A, B, C gitu ya, minimal 5 lah. Itu baru teman-teman tanya itu ke orang-orang. Nah, itu mungkin tips untuk memilih jurusan ya. Karena gini teman-teman, banyak teman gue yang pas lagi masuk gitu, kelihatan jurusan keren kayak apa gitu. Ya pas masuk, oh ternyata nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya apa? Akhirnya ya kerja yang males-malesan. Terus juga nilainya ya pasrah aja gitu sama kapasitasnya dia gitu, nggak berusaha untuk meningkat kapasitas, lulusnya lama, biayanya akan keluar juga lebih banyak, itu kasihan orang tuanya gitu. Sebenarnya gitu. Nah motivasi gue kuliah, misalnya ada mata kuliah bukan keseluruhan jurusan, ada mata kuliah yang gue seneng, gak gue seneng, gue pada akhirnya memilih untuk bisa lulus cepat gitu. Yang penting lulus cepat, biaya yang keluar nggak terlalu banyak gitu. Apalagi kalau di swasta yang bukan dapat beasiswa ya, itu motivasinya harus diperkuat gitu. Jangan sampai kita misalnya orang tua kita, kecuali kita udah bisa bayar sendiri, itu juga rugi nggak sih kalau misalnya lu asal-asalan gitu dengan gaji yang kita dapat capek susah payah gitu terus lu hambur-hamburin gitu aja dengan gak serius kuliah dan lu harus terus bayar gitu, itu sayang banget sih menurut gua. Nah jadi ketika lu udah sesuai jurusan yang lu pilih itu akan memudahkan semuanya sih insya Allah ya, menurut gua gitu. Jadi jangan salah pilih jurusan. Kalau lu bisa terapin tips and trick gue ini, mohon maaf kalau misalnya gue ngomong kecepatan, mohon maaf juga gue kalau ngomongnya tidak terstruktur dengan baik karena ya gue mencoba untuk lebih baik gitu, mohon dimaklumi.
tolong bisa diambil positifnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya dirasa bermanfaat silahkan like, share, dan subscribe. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.